Shalom Jemaat GK Gloria yang terkasih. Kami menyambut Anda untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Baik Anda yang di Surabaya, di seluruh Indonesia, atau bahkan Anda yang ada di luar negeri. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyatukan kita semua. Tuhan sendiri yang telah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Selamat beribadah. Shalom Jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Hari ini hanya karena anugerah Tuhan, kita semua boleh berkumpul di dalam ruang virtual ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, menyelidikinya, dan meminta agar Roh Kudus menolong kita di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan ibadah minggu kita pada hari ini adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sampai sekarang dan seterusnya.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari angkatlah hatimu kepadanya, pujilah namanya, karena hanya Dia yang layak untuk menerima pujian. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan sorga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Bangga jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bangga jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar dan mulia Tuhan Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan, seringkali kami melupakan bahwa Engkau adalah yang empunya semesta ini. Seringkali kami melupakan kebesaran-Mu.
Seringkali kami meragukan kuasa-Mu ya Tuhan. Padahal Engkau memelihara kami. Padahal Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, menjadi sama dengan kami, dan menggenapi rencana penebusan-Mu dengan mati di kayu salib, membayar hutang dosa yang seharusnya adalah bagian dari kami. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Ia melepaskan kami dari kutuk dosa. Ia bangkit dan menang, dan Ia naik ke sorga, dan Roh Kudus diberikan kepada kami untuk menuntun hidup kami agar berkemenangan setiap hari. Oh Tuhan, ampunilah kami karena kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lebih sering mencari jalan kami sendiri ya Tuhan. Kami lebih sering mengandalkan dunia. Kami lebih sering mengecewakan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dengan kepala tertunduk malu kami datang kepadamu, memohon agar Engkau menyucikan kami, memohon agar Engkau menguduskan kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin datang mengikut-Mu. Kami ingin datang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Oleh karena itu kuasailah hati kami saat ini. Tolonglah kami, agar segala kemuliaan itu Tuhan, boleh kami kembalikan di dalam bentuk persembahan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita jaminan pengampunan dari Tuhan yang terambil dari Daniel 9 ayatnya yang 9, yang berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diampuni oleh belas kasih dan sayang dari Tuhan. Silakan duduk. Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 tertulis bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa taat pada perintah Tuhan, kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu semua karena Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Oleh karena itu saat ini, mari kita datang kepadanya. Kita bersama-sama mengatakan kepadanya dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
hanya bagi Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang menguasai seantero hidup kita. Oleh karena itu, jikalau ada kekhawatiran sekarang, berserulah kepadanya, berdoalah kepadanya, karena sungguh tidak tersembunyi kuasa Allah, dan Dia akan mendengar doa kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah. Sungguh benar Tuhan, tak tersembunyi kuasa-Mu, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, Jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah dalam doa pribadimu sekarang. Berserulah kepadanya. Apapun ketakutanmu, apapun kekhawatiranmu, naikkan di dalam seru doa pribadimu sekarang. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak jauh. Dia mendengar seru dan doa kita, dan Dia akan menjawabnya. Oleh karena itu, datanglah dalam doa pribadimu sekarang. Tuhan, dengarkanlah doa dari setiap anak-anak-Mu yang ada di depan layar mereka pada saat ini. Tuhan, dengarkanlah jeritan hati mereka. Tuhan, dengarkanlah seru kekhawatiran mereka. Tuhan, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Berikan mereka keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, ini seru doa kami. Dengan penuh iman, kami naikkan kepadamu karena kami yakin Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah berdoa bersama dengan saya sekarang. Tuhan, kami berseru kepadamu menyerahkan kondisi negara kami. Tuhan, kami memohon ampun jikalau banyak dari negara kami, rakyat kami, banyak dari penduduk kami ya Tuhan, kami tidak taat pada protokol kesehatan, kami tidak taat pada pengaturan pemerintah, sehingga Tuhan terjadi lagi ledakan penderita COVID-19 yang menyebabkan banyak rumah sakit kewalahan sekarang, dan banyak juga tenaga kesehatan yang akhirnya terpapar
Dan banyak lagi keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan. Tuhan, kami berseru kepadamu di tengah segala kesalahan kami, ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah negeri kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh keluar dari masa krisis ini. Dan ya Tuhan, biarlah itu semua dimulai dari diri kami. Dimulai dari diri kami yang berhikmat untuk bisa menjaga diri kami, orang-orang di sekitar kami, dan diri kami juga yang penuh kasih, boleh saling mendukung, baik di dalam doa maupun usaha, kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita saat ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami yang terus berjuang menghadapi masa yang sulit ini. Tuhan, tolonglah juga gereja kami, di tengah ketidakpahaman kami, di tengah kegagalan kami ya Tuhan, untuk melayani seluruh jemaat. Tuhan, beri kami hikmat, bakar semangat kami terus Tuhan, agar lewat konten-konten yang diproduksi, ibadah-ibadah yang kami persiapkan, setiap kasih perhatian yang boleh kami bagikan Tuhan kepada mereka yang sedang bersusah sekarang, Tuhan, biarlah itu boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan memulai proses belajar mengajar. Tuhan, kami masih belum tahu apakah mereka akan masuk sekolah apa tidak. Tapi kami berserah kepadamu, karena Engkaulah yang empunya masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Tuhan, ini seru doa kami. Tuhan, kami bawa doa kami ini sesuai dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan komitmen kita untuk merenungkan firman-Nya setiap hari dan berjuang hanya untuk menyenangkan hati-Nya. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk janji kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan lebih yakin kita katakan bersama.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak jemaat merenungkan satu tema khotbah, yaitu sukarkah itu bagimu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus boleh menerangi pikiran dan hati kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat dan kuasa. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan tertulis. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, karunia keselamatan Allah tidak hanya dikhususkan kepada umat Israel saja, tetapi juga kepada umat pilihan Allah di luar bangsa Israel. Ini yang dapat kita saksikan dalam kehidupan Naaman, panglima perang bangsa Aram yang hebat. Naaman yang disayangi Raja Aram, karena melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Namun, panglima Naaman yang sangat disayang raja dan diberkati Tuhan itu ternyata menderita kusta, satu penyakit yang sangat mengerikan pada masa itu. Kalau Naaman adalah bangsa Israel, dia pasti sudah dikucilkan dan mati dalam pengasingan. Kita ingat Raja Usia yang sangat hebat, tapi dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta, dan dia mati di rumah pengasingan. Meskipun Naaman tidak dikucilkan, penyakit kustanya semakin hari semakin menyebar di tubuhnya dan bertambah parah. Memang seorang yang terinfeksi kusta, pada awal-awal akan muncul bercak-bercak putih di muka, di tangan, di badan, yang akan terus membesar, kemudian membusuk. Tanpa disadari, jari-jari tangan dan kaki si penderita dapat terlepas satu persatu, sehingga penampilannya sangat tidak enak dipandang mata. Jemaat dapat melihat beberapa foto di layar televisi atau di layar HP kita. Lihatlah wajah gadis kecil itu, lihatlah kaki dan tangan orang itu. Sangat mengerikan sekali. Tetapi khusus untuk penyakit kusta yang diderita Naaman,
Saya percaya itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena melalui penyakit ini membawa Naaman bertemu dengan Nabi Elisa dan mengalami kuasa penyembuhan dari Tuhan. Maka jauh-jauh hari sebelum Naaman terinfeksi kusta, Tuhan mengizinkan seorang gadis kecil Israel ditawan oleh pasukan Aram dan menjadi pembantu istri Naaman. Dan melalui gadis kecil inilah berita kesembuhan disampaikan. Gadis tawanan Israel ini berkata kepada istri Naaman, sekiranya Tuanku menghadap raja atau menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Mendengar kabar baik itu, Naaman sangat gembira dan dia segera bertindak. Ia pergi menghadap Raja Aram untuk izin berobat ke Israel. Ketika saya merenungkan keberadaan gadis Israel yang bekerja untuk istri Naaman ini, saya yakin ini juga sudah diatur oleh Tuhan sejak awal. Tanpa gadis kecil Israel ini, Naaman tidak mungkin bisa tahu tentang Nabi Elisa yang akan menyembuhkannya. Maka saya percaya satu ungkapan, semua terjadi karena satu alasan. 10 tahun yang lalu, ketika saya diutus oleh majelis gereja untuk melayani di GKA Gloria Galaksi, gereja sedang digugat oleh pemilik rumah sebelah gereja. 1 minggu setelah saya melayani di sana, satu surat resmi panggilan dari pengadilan untuk saya dan ketua majelis Galaksi menghadiri sidang. Tuntutan pemilik rumah sebelah adalah karena pendirian gereja telah merugikan dirinya, maka ia menuntut ganti rugi dan pencabutan IMB gereja. Persengketaan yang berlangsung bertahun-tahun dan melelahkan ini akhirnya menyadarkan saya dan majelis Galaksi, satu-satunya solusi adalah membeli rumah sebelah. Agar Tuhan menggerakkan pemilik rumah sebelah gereja mau menjual rumahnya, kami terus berdoa. Bahkan kami membentuk doa Sabtu pagi. Dan setiap Sabtu pagi setelah kami selesai berdoa, kami beramai-ramai turun ke bawah, lalu menumpangkan tangan kami di tembok belakang rumah sebelah, memohon belas kasihan Tuhan agar pemilik rumah mau menjual rumahnya. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan dukungan jemaat, akhirnya rumah sebelah dan rumah sebelahnya lagi dapat dibeli. Setelah kami membeli 2 rumah itu, maka diputuskan di atas tanah kedua rumah itu akan dibangun sebuah gedung next generation. Gedung ini akan dipakai untuk parkir, untuk kelas-kelas sekolah minggu, ruang ibadah remaja dan pemuda. Dan puji Tuhan, pada akhir tahun lalu pembangunan ini sudah dimulai. Dan minggu lalu saya singgah di tempat sana dan sudah diakan persiapan untuk pengecoran lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika saya menyaksikan pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan persengketaan dengan berhasil dibelinya 2 rumah di sebelah gereja dan sekarang sedang dibangun gedung 3,5 lantai, maka saya percaya keputusan majelis mengutus saya ke Gloria Galaksi semua terjadi karena satu alasan. Tuhan telah mengatur semuanya dengan indah. Maka marilah saya menghimbau jemaat untuk mendoakan, untuk mendukung pembangunan ini supaya bisa selesai pada waktunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepergian Naaman ke tanah Israel. Setelah menerima laporan Naaman bahwa di kerajaan Israel ada nabi yang bisa
menyembuhkan kustanya. Raja Aram amat gembira dan dia segera mengutus Naaman untuk pergi. Dan dia menitipkan sebuah surat kepada Raja Israel yang berbunyi demikian. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Apa reaksi Raja Israel? Setelah ia membaca surat ini, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Dari tindakan Raja Israel yang mengoyakkan bajunya, menandakan ia sangat marah dan ia salah menerima pesan Raja Aram. Ia mengira Raja Aram mau mencari gara-gara dan mengajaknya berperang. Memang di antara kerajaan Israel dengan kerajaan Aram ada dendam kusumat. Raja Ahab telah dibunuh oleh pasukan Aram. Rupanya rombongan Naaman datang pada orang yang salah. Seumpama seorang pengendara yang salah ambil jalur, seharusnya ia masuk jalur kanan, tetapi dia lurus di jalan yang tidak boleh masuk. Dalam suatu acara retreat di California, pendeta Chuck Swindoll pernah bercerita bahwa di hari pertama retreat ada seorang pria mendekatinya dan mengatakan betapa ia sangat menantikan untuk mendengar pendeta Swindoll berkhotbah, dan dia sangat bersukacita karena akhirnya dapat mewujudkan keinginannya itu. Malam itu pendeta Swindoll memperhatikan pria ini duduk di depan. Tapi hanya beberapa menit setelah ia berkhotbah, pria itu langsung tertidur lelap. Pendeta Swindoll berpikir dalam hati bahwa mungkin ia sangat lelah setelah seharian berkendara dan tidak bisa menahan rasa ngantuknya. Tetapi hal yang sama terjadi esok malamnya dan malam-malam berikutnya lagi. Maka pendeta Swindoll sangat jengkel dan dia ingin menegur keras pria dari mimbar, saudara. Tapi pada malam terakhir, istri pria itu datang dan meminta maaf atas sikap suaminya yang tertidur pada waktu khotbah. Istrinya menjelaskan bahwa suaminya baru-baru ini didiagnosa menderita kanker stadium terakhir, dan obat yang dia minum untuk meredakan rasa sakit telah membuatnya sangat ngantuk. Karena kondisi ini, saya melarang dia ikut. Tapi suaminya berkata, salah satu ambisinya sebelum meninggal adalah mendengar Dr. Swindoll berkhotbah. Bayangkan apa yang terjadi kalau Dr. Swindoll emosi pada hari itu, dia menegur laki-laki itu dengan keras di dalam khotbah. Maka Bapak Ibu sekalian, betapa bahaya tindakan yang akan kita lakukan karena salah paham. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa Raja Israel salah paham atas pesan yang disampaikan oleh Raja Aram. Nabi Elisa segera meminta supaya rombongan Naaman ini menemui dia. Elisa tidak langsung menemuinya, tetapi menyuruh seorang suruhan kepadanya dan berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan sembuh kembali, sehingga engkau
menjadi tahir. Bapak Ibu sekalian, memang pada waktu-waktu tertentu air sungai Yordan itu bisa keruh sekali. Maka tidak heran setelah mendengar perintah Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, pergilah Naaman dengan sangat gusar. Ia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dari perkataan Naaman di atas kita melihat Naaman adalah seorang yang tinggi hati. Karena jabatannya yang tinggi, ia ingin mendikte Nabi Elisa bagaimana cara menyembuhkan sakitnya. Ketika disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan yang airnya keruh, ia sangat tersinggung. Dia marah dan dia menolak petunjuk Nabi Elisa. Mandi 7 kali di sungai Yordan adalah satu penghinaan baginya. Sekali lagi bawaan Nabi Naaman mendekatinya dan berkata demikian, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sulit kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bahwa Naaman itu sebetulnya mau berkata, apakah sukarnya bagi Bapak mandi 7 kali di sungai Yordan? Itu pekerjaan yang mudah sekali. Dan syukurlah Naaman mau menurut. Dan dia kemudian membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat betapa pentingnya memiliki sahabat atau bawahan yang dapat memberikan masukan yang membangun. Seperti Amsal 15 ayat 23 berkata, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian juga Amsal pasal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Di Inggris ada seorang anak laki-laki kecil yang ceria bernama Rowan Atkinson. Karena sering menjadi sasaran bully, anak ini menjadi pendiam dan agak gagap. Rowan sebetulnya anak jenius. Pada waktu ia kuliah di Newcastle University, ia berhasil mendapatkan Master of Science dengan IPK tertinggi. Tapi karena pengalaman masa lalu, dia kelihatan seperti seorang pemuda yang minder. Tapi hidup Rowan Atkinson yang pendiam dan gagapan itu berubah total ketika pada satu hari ia berjumpa dengan seorang produser televisi yang bernama John Lloyd. John Lloyd setelah berbicara dengan Rowan Atkinson dan melihat bakatnya yang besar, saudara, dia berkata kepada salah seorang temannya, aku yakin Rowan Atkinson ini akan menjadi lebih terkenal dibandingkan Charlie Chaplin. Dan betul Bapak Ibu sekalian, di bawah arahan produser John Lloyd ini, maka di kemudian hari kita melihat seorang tokoh komedi yang sangat-sangat kocak sekali. Orang itu adalah Mr. Bean. Mr. Bean adalah tayangan komedi paling populer dalam pertelevisian Inggris, hanya 12 episode.
Di Inggris, acara ini disaksikan oleh 18 juta orang. Dan pada tahun 1998, film Mr. Bean telah disiarkan ke 94 negara. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pada akhirnya setelah Naaman mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan, ia melakukan pengakuan iman yang demikian. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan menyembah korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dengarkanlah pengakuan Naaman ini, bahwa setelah ini dia hanya mau menyembah Allah Israel. Bapak Ibu sekalian, mujizat kesembuhan ilahi yang dialami oleh Naaman membuatnya betul-betul percaya bahwa Allah yang sudah menyembuhkannya itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang penuh kuasa. Hanya kepada Allah ini saja ia akan beribadah. Saat ini negara kita sedang dilanda COVID-19 gelombang kedua. Banyaknya korban yang berjatuhan membuktikan virus corona kali ini mempunyai kecepatan daya tular yang jauh lebih hebat dari gelombang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Anda dan saya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Dan kalau kita mau beraktivitas di luar rumah, kita harus memakai masker double. Itu anjuran para ahli. Lalu kalau memang ada saudara, kenalan orang gereja terjangkit oleh COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri, kita harus mendoakan dia. Kita harus memberikan informasi yang berguna bagi dia. Dan kalau perlu kita mengirimkan obat atau makanan yang dibutuhkan. Tapi yang ketiga, kita bisa ikut dalam doa rantai agar Tuhan dengan kuasa-Nya mengendalikan virus ini. Saya mendengarkan satu video pendek yang disampaikan oleh Dr. Hendro Gunawan yang saat ini melayani di National Hospital. Banyak nasihat yang dia berikan, tapi salah satu yang membuat saya sangat berkesan adalah dia mengatakan kita semuanya harus banyak berdoa. Kenapa? Dia memberikan satu contoh bahwa 100 tahun yang lampau, itu pada tahun 1918, terjadi flu Spanyol yang membunuh lebih dari 50 juta orang. Heran sekali, pada gelombang kedua, yaitu pada tahun 1919, virus ini mulai menghilang. Dan pada tahun 1920, masyarakat hidup normal lagi. Saya penasaran sekali dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hendro Gunawan ini. Kemudian saya browsing di internet, ada satu artikel yang berjudul Flu 1918 masih bersama kita. Menurut sejarawan dan pakar medis, seiring waktu, mereka yang tertular virus ini mengembangkan kekebalan terhadap untaian baru influenza dan kehidupan normal pada awal 1920-an. Di Singapura mulai diperkenalkan konsep hidup berdampingan dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, mari kita mendoakan agar program vaksin untuk bangsa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi bisa segera terlaksanakan. Sehingga bangsa kita boleh memiliki imun yang cukup untuk melawan virus ini. Sehingga satu hari kita bisa hidup berdampingan
dengan COVID-19 ini. Tiada yang mustahil, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia tetap mengendalikan Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, mujizat kesembuhan ilahi yang dialami oleh Naaman bukanlah suatu yang hanya dicerita dalam Alkitab. Tetapi kami percaya bahwa Allah yang melakukan itu juga adalah Allah yang terus menyatakan kuasa-Nya sepanjang sejarah. Tuhan, pada saat ini negara kami sedang dilanda oleh COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, tolonglah kendalikan COVID-19 ini. Tolong selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap orang yang menyaksikan kuasa-Mu, kelak semua boleh berkata, Engkau memang Allah yang hidup. Hanya kepada-Mu lah kami akan menyembah. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Yang genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Yang menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ya bimbingku sepanjang hidup, sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang melimpahku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji para putra surga. Kuasa hormat bila kepada-Nya. Bagaimana Yesus pelihara kita. Siang malam kita dijaganya. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh meyakinkan kita bahwa kita tidak boleh meragukan kuasa dari Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur kita mau ungkapkan perasaan terima kasih kita. Kita mau berikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan boleh diberikan lewat scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Setelah kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang.
Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh tiada hentinya kami mengucapkan syukur kami. Berkat dan anugerah-Mu terus ada dalam hidup kami. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Bapa dalam surga, inilah persembahan yang kami berikan. Sebagai rasa syukur kami, respon kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, biarlah semakin banyak orang mengenal Engkau dan nama-Mu yang dipermuliakan. Bapa dalam surga, ingatlah setiap tangan-tangan juga yang telah memberi. Biarlah selalu Engkau lindungi mereka, biarlah iman mereka selalu kuat dan percaya, setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita senantiasa, mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.